Masih bersama kami di Presisi Siang. Mendukung program ketahanan pangan nasional, Kutai Barat berhasil mendorong petani untuk menanam jagung. Hasilnya Kutai Barat mulai mandiri memenuhi kebutuhan akan kebutuhan jagung pipil yang merupakan bahan baku pangan ternak. Bahkan kelebihan panennya dikirim ke Bulog Samarinda di tahap awal panen ini. Program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Polres Kutai Barat bentuk mendukung akselerasi percepatan ketahanan pangan, khususnya untuk pertanian jagung di Kutai Barat berhasil dilaksanakan. Selain itu, memenuhi kebutuhan dalam daerah hasil pertanian jagung juga didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Kalimantan Timur. Rabu sore, Polres Kutai Barat bersama kelompok petani dan Pemkab Kubar melepas 3 ton jagung untuk dikirim ke gudang Bulog Provinsi Kalimantan Timur. Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono mengatakan hasil pertanian ini merupakan hasil dari program ketahanan pangan yang sudah digalakan selama ini dari beberapa kelompok tani yang hasilnya cukup meningkat saat ini. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga mendukung program ini dengan penyediaan peralatan pertanian dan pupuk yang setiap tahunnya diusulkan oleh kelompok tani. Berkontribusi untuk persiapan mendistribusikan jagung pipil ke Bulog Samarinda. Untuk saat ini yang akan didistribusikan ada kurang lebih 3 ton akan berangkat siang ini menuju Bulog Samarinda sebagai bentuk bahwa Kutai Barat siap untuk mendukung kontribusi swasembada pangan atau ketahanan pangan yang ada di wilayah Kalimantan. Insya Allah setelah ini akan ada berkelanjutan karena kita juga melihat kapan petani atau kelompok tani di sini juga mulai melakukan panen, dan hasil panen itu nanti akan dikomunikasikan dengan Layung Farm, kemudian juga dengan Kadis Pertanian untuk kita persiapan geser ke Bulog. Ini kan program nasional dari Asta Cita Bapak Presiden dan juga sesuai dengan visi misi yang disampaikan khususnya pada misi kedua ya. Jadi memang kita ini ditugaskan untuk meningkatkan produksi pangan, swasembada pangan. Di dalam hal ini khususnya jagung itu ya kita juga membantu tentu melalui mekanisme yang ada. Jadi sesuai aturan, katakanlah dari Forum Musrembang kelompok tani bisa mengusulkan. Jadi memang ada mekanisme yang harus berjalan. Intinya kami siap membantu. Agus Herawan mengatakan jagung yang dikirim saat ini merupakan jagung dari kelompok tani Maju Mandiri yang hasil pertanian jagungnya cukup melimpah sehingga mampu mengirim sebanyak 3 ton jagung ke Bulog di tahap awal ini. Pihaknya mengaku akan ada pengiriman jagung kering kembali karena masih banyak lahan yang masih dalam proses penanaman. Kutai Barat bisa berkontribusi untuk Bulog Provinsi Kaltim. Pada hari ini kita mengirim 3 ton yang dimana itu dihasilkan oleh kelompok tani Maju Mandiri yang ada di Ongkwasa. Namun kedepannya insya Allah kita akan melakukan pengiriman secara bertahap. Sebagian kita gunakan untuk dalam kabupaten, selebihnya kita kirim ke Bulog seperti itu. Diharapkan dengan program ini dapat terus berkesinambungan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dari setiap daerah di Indonesia. Dari Humas Polres Kutai Barat, Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Denpasar dan Badung. Polda Bali bersama tim SAR dan BPBD turun langsung untuk melakukan evakuasi korban dan menyelamatkan barang-barang milik warga. Banjir besar melanda wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Polda Bali bergerak cepat mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi. Polri melalui Polda Bali melakukan upaya maksimal dalam penanganan bencana. Personel yang dikerahkan bersama tim SAR dan BPBD terus melakukan evakuasi terhadap korban terdampak banjir, termasuk juga berupaya menyelamatkan harta benda milik warga. Puncak bencana alam ini terjadi pada Rabu 10 September 2025. Banjir merendam hampir di seluruh wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, dipicu hujan dengan intensitas tinggi selama 2 hari berturut-turut.
Banjir mengakibatkan kerusakan besar. Beberapa bangunan toko dan rumah roboh tergerus air. Sejumlah jalan dan fasilitas umum juga tidak dapat digunakan karena tergenang. Bencana ini juga menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini data korban maupun kerugian material masih dikumpulkan. Evakuasi proses pencarian korban hilang juga terus dilakukan. Masyarakat diajak untuk bersama-sama berdoa agar bencana ini cepat berlalu. Polri melalui Polda Bali berkomitmen terus memberikan bantuan dan menjalin sinergi dengan semua pihak dalam penanganan bencana alam di Denpasar dan Kabupaten Badung. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, paguyuban ojek online di Kota Denpasar menggelar aksi solidaritas yang penuh makna di halaman Mapolresta Denpasar Polda Bali. Aksi ini bukan sekedar unjuk rasa, melainkan wujud silaturahmi dan dukungan terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Senin pagi, 8 September 2025, ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam paguyuban Ojol Bali berkumpul di depan gedung SPKT Polresta Denpasar. Aksi solidaritas ini dipimpin langsung oleh Ketua Paguyuban, Gunawan. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi pesan damai seperti Ojol bersama Polri, kita jaga Bali dan damai, serta kami tolak aksi demo anarkis. Dalam momen simbolis, perwakilan Ojol menyerahkan bunga kepada Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Muhammad Iqbal Simatupang, sebagai tanda kemitraan dan dukungan. Kapolresta menyampaikan apresiasi atas sikap positif komunitas ojol yang memiliki berdialog dan menjaga ketertiban di tengah situasi yang sempat memanas di beberapa wilayah. Aksi ini pun mendapat sambutan positif dari jajaran Polresta Denpasar sebagai bentuk nyata kontribusi komunitas ojol dalam menjaga Bali tetap aman dan damai dan menjunjung tinggi nilai budaya. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian seperti inilah yang menjadi fondasi kuat bagi terciptanya keamanan bersama. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka memastikan kesiapan dalam setiap tugas pengamanan, Direktorat Samapta Polda Bali melaksanakan pengecekan dan perawatan rutin terhadap peralatan Dalmas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Samapta Polda Bali, AKBP Yudit Satria Hananta. Setelah digunakan dalam pengamanan unjuk rasa beberapa waktu lalu, peralatan Dalmas milik Direktorat Samapta Polda Bali kembali dicek dan dirawat. AKBP Yudit Satria Hananta turun langsung bersama personil memastikan seluruh perlengkapan dalam kondisi prima. Perawatan ini menjadi bagian dari komitmen Dit Samapta Polda Bali dalam menjaga profesionalisme dan kesiapsiagaan. Demi menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat, peralatan yang terawat bukan hanya soal kesiapan teknis tetapi juga simbol dari kesiapsiagaan Polri dalam menghadapi setiap tantangan tugas di lapangan. Dengan semangat siap, terlihat, dan bermanfaat, Dit Samapta Polda Bali terus menjaga kualitas pelayanan demi rasa aman yang nyata di tengah masyarakat. Dari tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.